Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo Simbo Heni Blitar. Halo Blitar, mana kabarnya? Terutamanya yang ada di desa Darungan ya. Halo Darungan. Halo Darungan. Halo Darungan Kademangan lah ya. Darungan Kademangan. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Simbo yang ada di Darungan? Begitu pula sahabat-sahabat Simbo yang ada di Cirebon. Halo Cirebon, khususnya Panguragan. Wah, hai Panguragan. Gimana kabarnya sahabat-sahabat Simbo yang ada di Panguragan? Semoga sahabat Simbo semuanya dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan jalan rezekinya, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan diberi keberkahan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa satu lagi, jangan lupa bersyukur apapun itu keadaannya. Oke guys, karena bersyukur itu adalah suatu rasa bersyukur itu sesuatu yang membuat kita menerima apa adanya, maksudnya legowo dengan apa yang udah kita punya, legowo dengan apa yang sudah kita dapat sampai saat ini. Satu-satu jalan adalah bersyukur. Dan bersyukur itu ibaratnya bukan hanya untuk masalah harta benda ya, tetapi bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih kita itu free, udah ngasih kita free oksigen setiap hari. Itu yang paling ibaratnya tidak pernah bisa kita lupakan ya guys. Sangat-sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Masalah harta benda materi semua ibaratnya bisa dicari, tapi kalau oksigen satu itu gimana kita mau beli? Gak bisa kan? Jadi pandai-pandailah bersyukur dan bersyukur apapun itu keadaan kita. Oke guys, kali ini Simbo mau berbagi cerita ya. Kita mau berbagi cerita pengalaman Simbo dulu waktu kerja di Taiwan. Dulu Simbo sebelum ke Hong Kong, Simbo kerja di Taiwan, dan Simbo akan berbagi pengalaman sewaktu Simbo kerja di Taiwan itu ya. Oke. Simbo waktu itu kerja di Taiwan itu di semacam panti jompo, tapi punya perorangan. Jadi majikannya Simbo itu seorang dokter, dan dia itu udah udah pensiun, udah dipensiun. Jadi dia itu mendirikan sejenis panti jompo gitu, tapi di rumah sendiri. Dan di situ Simbo ada 2 orang pekerjanya, 1 orang Filipina. Dan alhamdulillah walaupun sama orang Filipina, waktu itu Simbo kerja di Taiwan itu nggak pernah cekcok sama sekali ya guys. Beneran nggak pernah cekcok sama sekali waktu itu.
padahal kita beda-beda ini ya, dan bahasa, cuma dia ngerti sih bahasa Indonesia, dia ngerti. Kadang kita pakainya bahasa Indonesia, kadang dia apa namanya, sebelum ada Simbok dulu juga orang Indonesia juga di situ, dan baik banget orangnya walaupun orang Filipina. Justru kadang sesama orang Indonesia kalau kerja satu rumah 2 orang itu pasti apa ya, pasti banyak ininya ya guys, banyak ketidakcocokan karena itu sudah Simbok rasakan sendiri. Dulu sebelum majikan ini Simbok kan juga 2 orang sih, sangat-sangat tidak enak. Dan itu pun ibaratnya Simbok bisa bertahan sampai 2 tahun. Alhamdulillah banget, walaupun ada kurang 3 bulan itu Simbok udah kayak nggak betah, pengen keluar dari situ. Tapi alhamdulillah ada adiknya majikan yang baik hati, dia kasih nasihati kayak gini, udah kamu jangan mikir yang macam-macam, kamu yang penting di sini kerja. Ya udah biarin dia kayak gitu-gitu, yang penting kamu intinya kerja, ya udah kerja aja, kerja apa yang ada di rumah kayak gitu. Kayaknya aku tahanin sampai 2 tahun guys. Itu singkat cerita yang waktu aku di majikan sebelum ini di Hong Kong. Tapi kalau yang di Taiwan ini alhamdulillah saya kerja sama dia itu nggak pernah kita itu cekcok sama sekali. Dia itu sangat-sangat bisa diajak kerja sama, dan nggak ada yang namanya itu iri sama temen iri. Kayak ibaratnya majikanku itu baik banget waktu itu, dia itu baik banget. Jadi majikanku itu udah sepenuhnya itu percaya sama saya. Apapun itu ibaratnya kayak obat-obatan apa semua itu udah diserahkan ke saya. Dan waktu itu pasienku ada berapa? Ada 15 orang. 15 orang, kita kerja itu cuma 2 orang. Tapi kita kerjanya nyantai guys, karena ya cuma jaga orang itu aja. Maksudnya kayak masak apa enggak pernah masak. Kalau masak makan pokoknya dari pagi sarapan, makan siang, makan malam itu semua ngambil dari restoran. Jadi kita tinggal nyiapin aja. Maaf ya guys, emang suara Simbok serak-serak gini sih. Ini asli memang seperti ini suara Simbok. Jadi kita itu benar-benar kerja sama. Kita ada 15 orang ya, ada 15 orang pasien. Itu yang benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, bukan nggak bisa jalan, udah nggak bisa apa-apa. Ibaratnya tinggal nunggu waktu aja. Makan udah pakai selang, itu udah 2 orang. Dan itu kita mandiin, semua itu kita mandiin setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali itu mandi. Dan kita mandiinnya itu bertiga sama majikan. Jadi majikan itu benar-benar sangat, walaupun dia seorang majikan tapi dia juga bekerja. Dia bekerja membantu kita. Itu baiknya. Dan kalau malam saya itu nggak boleh bangun. Nanti ibaratnya dari habis maghrib sampai jam 9 itu aku yang ganti pampers. Tapi jam 9 ke atas itu aku gak boleh bangun, dia sendiri yang ganti pampers. Gak boleh bangun aku, kalau sampai aku bangun pasti dia marah-marah. Itu baiknya dia, baik banget emang. Terus kalau masalah apa keuangan itu dia gak pelit. Dia kan sering suka main kartu kayak gitu kan. Nah, aku itu sering guys, kadang itu pagi itu dia itu nggak ngurusi orang, nggak ngurusi pasiennya, semua udah dipasrahin ke saya. Pagi itu kadang dia bangun tidur itu langsung pleng pergi gitu aja.
Nanti tahu-tahu dia telepon, Sinta, aku ada di sini kayak gini. Nah nanti main kan dia main. Nanti kalau menang itu pasti langsung dia telepon langsung, aku menang, nanti aku sebentar lagi pulang ya, nanti aku kasih. Selalu dikasih, aku sama anak Filipina itu selalu dikasih pasti. Kalau ngasih itu selalu sama, nggak pernah membedakan antara. Padahal kalau dipikir anak Filipina itu di situ udah lama, udah berapa tahun ya, udah lama dia. Semenjak berdiri panti itu udah lama, kayaknya udah hampir 10 tahun kalau nggak salah. Waktu itu dia tetap, maksudnya kayak saya baru datang di ini sama, nggak ada membedakan. Kamu dikasih 2000, aku juga dikasih 2000 kayak gitu. Dan sering apa ya, maksudnya diajak jalan-jalan kayak gitu. Kalau malam, kalau udah nggak ada kerja, maksudnya udah selesai aku ganti pampers. Kalau habis maghrib kayak gitu, udah nggak ada kerjaan kan, udah pada minum obat semuanya, udah tinggal ganti pampers aja kan, nunggu jamnya ganti pampers. Itu pasti dia itu sering kan main ke KTV. Kalau di Taiwan kan banyak KTV orang Hong Kong, mbak yang ada di Taiwan kan pasti tahu ya. Tuh aku itu sering ikut majikanku ke KTV kayak gitu, suruh nemeni orang minum, dikenalin sama teman-temannya kayak gitu. Dan dikiranya itu saya itu bukan babunya, dikiranya istrinya kan, padahal babunya. Baik banget pokoknya maksudku baik bukan berarti ada sesuatu ya, bukan, dia nggak seperti itu orangnya. Dia memang benar-benar baik orangnya, nggak apa ya, nggak hansap lah kalau orang Hongkong bilang, nggak hansap sama sekali. Walaupun mabuk kayak apa, dia nggak pernah hansap. Bahkan sering itu kalau mabuk pulang ke rumah mabuk, waktunya pembayaran orang-orang kan, biasanya kan hari Minggu, kalau nggak hari Minggu hari Senin itu waktu pembayaran orang-orang. Itu dia tuh mabuk, pulang mabuk, dan di rumah ditunggu orang banyak. Coba bayangin. Dan aku nggak ngerti kan apa catatan-catatannya itu, aku kan nggak ngerti tadinya. Terus habis itu aku guyur pakai air. Jadi pas dia mabuk, aku guyur pakai air. Udah masuk ke rumah langsung guyur pakai air, nggak marah dia. Dan dia kan kalau keluar selalu sama temennya itu yang Iminsu. Kalau mbak yang ada di Taiwan pasti tahu ya Iminsu itu apa. Itu selalu sama Iminsu, jadi kemana-mana dia bawa Iminsu itu. Karena kan dia panti jomponya kan perorangan, jadi kan kayak istilahnya kayak ilegal gitu ya kan, nggak boleh kan perorangan sebenarnya itu, cuma kan dia punya dekeng, punya Iminsu itu, jadi kan terlindungi gitu. Kemana-mana selalu sama dia. Itu di depan pintu udah mabuk berat ya, langsung si Iminsu bilang, katanya Sinta kesini, ambil air di baki. Ya udah, aku ambil air langsung siram. Habis itu langsung majikanku bilang, kan ini ya kamu Sinta. Aku dibilang kan ini ya, kan ini ya kamu Sinta ya, kamu guyur aku pakai air gitu. Salah siapa? Suruh mabuk kayak gini, pulang ke rumah mabuk, banyak orang, malu-maluin kayak gituin. Tapi dia nggak pernah marah. Orang kalau habis mabuk diguyur kan langsung ini bisa sadar kan, udah sadar ya, perenges kayak gitu. Sinta, tadi kamu kenapa guyur aku? Ya kalau kamu nggak aku guyur nggak bakalan sekarang kamu cincang, tak gituin. Sedangkan di dalam orang-orang pada nunggu
pada nunggu semua waktunya pembayaran. Terus setelah itu aku itu diajarin, maksudnya dikasih tahu catatannya nanti kalau ada orang bayar kayak gitu. Setelah aku tahu, itu semua dipasrahin ke saya waktu pembayaran. Ibaratnya kalau ada orang mau bayar kayak gitu ya, suruh ngeliatin catatannya aja, sebulan segini, ada yang segini kan. Setiap orang kan nggak sama pembayarannya, kan nggak sama, tergantung minum susunya. Kalau ibaratnya yang masih sehat ya bisa jalan, itu kan minum susunya kan nggak terlalu banyak karena masih sering makannya masih apa namanya, makannya masih santer gitu. Kalau yang nggak kalau yang nggak yang udah nggak bisa jalan pakai kursi roda, itu beda lagi. Tiap bulannya itu nggak sama sih. Terus aku itu kasih catatannya itu ditaruh di buku. Kalau dia mau pergi, nanti kalau ada orang yang mau bayar, ini catatannya di sini. Di situ kan udah ada namanya si A, si B. Jadi aku itu apal 15 pasien itu namanya, anaknya siapa itu aku apal semua. Itu guys. Jadi benar-benar kerja di panti jompo waktu di Taiwan itu udah kayak suster, beneran kayak suster. Kalau di sini itu semua suster yang ngerjain, bukan babu. Kayak sedot daha, terus masukin selang itu yang pakai alat bantu itu aku juga belajar itu guys. Aku itu harus belajar di situ. Tadinya aku kan nggak mau, maksudnya ini bukan pekerjaan saya takut, maksudnya takut kalau salah gitu ya. Itu aku dipaksa, kamu harus belajar, kamu harus bisa gitu. Jadi aku belajar kalau orang perempuan cara masangnya kayak gini, kalau laki-laki kan dimasukin ke barangnya gitu ya, cara masukinnya kayak gini. Jadi aku diajarin semua itu, ditungguin sampai bener. Kan kalau nggak bener, air kencingnya kan nggak bisa keluar guys. Jadi itu kita itu pelan-pelan, maksudnya cara masukinnya itu kita benar-benar pakai ini ya. Nggak semua orang bisa sih memang. Perutnya itu agak ditekan gitu, kayak ditekan terus dimasukin pelan-pelan kayak gitu. Bisa aku. Mungkin kalau aku masih kerja di sana terus waktu itu mungkin pinter ya. Tapi kalau di sini nggak pakai. Sudah aja di sini suster yang ngakuin. Kalau di sana sudah ya babu yang sudah. Apalagi kalau di rumah sakit itu kan babu juga yang ngakuin, bukan suster. Kalau di Taiwan. Tapi kalau di Hong Kong sudah aja manggil suster. Dulu aku di Taiwan sudah itu kadang sampai berkali-kali sehari. Yang orang yang udah nggak bisa apa-apa itu kan sering sudah terus kayak sontek apa itu di sini mana boleh kan babu nyontek, jarang. Kalau di Taiwan ya orang kencing manis, ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, itu kan harus disontek 1 hari 3 kali nyonteknya. Tadinya ya pertamanya sih takut aku, jujur takut aku, kayak duh masa aku bisa sih nyontek kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah itu majikanku itu orangnya mau ngajari, itu mau bener-bener dia itu orang baik, mau ngajarin, jadi nyontek aku juga bisa. Dulu waktu di Taiwan seperti itu.
pekerjaanku itu memang benar-benar udah kayak suster ya. Dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan ngerjain jaga orang segitu dan nemeni majikan kemanapun, itu pekerjaan saya. Ya emang sih gajinya ya waktu itu aku berapa ya gajinya, lupa kok aku ya, berapa ya gajiku, lupa. Intinya kerjaan di situ tuh aku bukan hanya jaga orang tua aja, maksudnya bukan hanya ini orang-orang di panti jompo aja, bukan, tapi aku juga ngerjain pekerjaan rumah guys. Tapi ngerjain pekerjaan rumahnya itu kita bareng-bareng, majikan juga ikut ngerjain. Kayak kan kalau di Taiwan rumah kan besar-besar ya, otomatis halamannya itu luas banget, ada kelengkeng, ada lece, semua ada di situ. Jadi tapi ini nggak tinggi sih, pendek-pendek gitu, jadi kan mudah di ini. Ya biasa nyapu apa, tapi majikan bantu nyapu juga. Nggak pernah aku dibiarin sendiri nyapu. Kayak nyuci baju ya, nyuci baju apa itu dia selalu bantu. Kalau orang Filipina itu kan dia kerjanya setiap hari pulang, maksudnya pagi jam 7 datang, nanti setelah makan malam itu dia pulang, gitu pekerjaan dia. Pokoknya setiap hari pulang karena dia kan punya suami. Terus kalau nyuci baju itu kebanyakan aku yang bantu majikan malahan. Kalau yang orang Filipina itu paling ini kayak ganti pampers, kayak ini obat. Kadang kan aku nggak ada waktu gitu, dia yang ini ya gantian sih, namanya juga orang 15. Tapi kerjaan itu nggak kayak nggak berat gitu, nyantai kerjaannya itu. Banyak duduknya guys. Belum lagi nanti kalau udah malam kan udah nggak ada kerjaan, habis maghrib itu udah duduk paling ya duduk di depan. Kan majikanku kan banyak temennya, jadi aku itu udah biasa sama teman-temannya, itu emang udah kayak keluarga sendiri gitu. Jadi nggak ada perbedaan guys antara majikan sama pembantu sama teman-temannya, itu nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau teman-temannya datang itu pasti langsung manggil Sinta kesini, dibawainnya macam-macam. Yang ada yang bawain buah, ada yang macam-macam, pokoknya pasti itu kalau datang pasti. Dan ada satu orang itu baik banget itu, dia tuh temennya majikan aku main, perempuan sih dia, temennya majikanku main, dan dia itu selalu kalau datang ke rumah itu selalu yang beliin pakaian lah, ada aja pokoknya beliin pakaian lah, beliin sepatu lah, beliin sandal, kayak gitu. Sampai pernah aku itu diajak ke ini ke KTV, tapi aku itu dibohongi, katanya nggak ke KTV. Dan waktu itu sama temannya yang perempuan itu tadi, sahabat kental lah, maksudnya dia itu kemana-mana pokoknya selalu sama dia, tapi bukan pacarnya, teman akrabnya kayak gitu, kemana-mana sama dia. Nah itu nggak taunya itu aku itu dibawa, disuruh ikut. Tadinya aku nggak mau, aku disuruh ikut, dipaksa-paksa sama Iminsu juga. Sinta kamu harus ikut, pokoknya kamu harus ikut sekarang karena ada sesuatu gitu. Sesuatu itu apa? Mau ke KTV aku nggak mau ikut, aku bilang gitu. Kan selalunya aku kalau diajak KTV itu aku nggak mau guys, karena aku mikir orang-orang yang di rumah, orang-orang tua aku tinggalin kayak gitu kan, aku kan nggak tega. Tapi mereka itu selalunya kalau udah nggak ada kerjaan, ayo Sinta ikut keluar gitu, selalu itu. Pernah kok ya itu aku nggak mau ikut, ceritanya aku nggak mau ikut itu
Tahu nggak, aku tuh digendong sama Im Min Soo. Mereka kan tinggi besar, otomatis aku dicincing 2 orang, langsung dimasukin ke mobil. Lah di mobil itu udah ada temannya tadi, udah ada temannya yang perempuan itu. Nah ternyata aku itu diajak ke salon, diajak ke salon itu. Ternyata aku itu didandani, rambutku dikeriting. Aduh ya Allah, kalau inget, majikan baik banget pokoknya. Rambutku dikeriting, habis didandani, mampir ke toko pakaian, dibeliin baju. Intinya aku itu didandani, suruh ganti baju, terus diajak ke KTV. Tahu nggak di KTV ngapain? Di sana itu ternyata aku itu dikenalin sama mantan istrinya. Bos, dikenalin sama aku. Terus langsung ya kenalan sih, aku kenalan biasa gitu, kenalan. Terus langsung mantan istrinya itu bilang gini ke saya, kamu sudah dinikahi ya sama dia? Hah? Dinikahi? Aku bilang gitu. Enggak, aku bilang gitu. Aku bukan pacar dia, bukan pacarnya, aku bilang gitu. Aku membantunya, aku bilang gitu. Terus dia langsung kaget. Hah? Ya dia gitu. Hah? Masa iya? Bener? Tapi tadi mantan suamiku bilang katanya kamu itu mau dinikahi gitu kan. Enggak ada. Kalau nggak percaya nanya aja sama Im Min Soo. Dia itu temen dekatnya. Tahu kan Im Min Soo ya, ternyata mereka kan udah pada kenal. Dari situ akhirnya kan si majikaku itu bilang, iya memang aku bohong sama kamu. Karena apa? Si mantan istrinya itu tadinya kan nggak mau ketemu sama saya. Dia baru mau ketemu kalau dikenalin sama calon istrinya, bosku gitu. Jadi aku itu aku sebagai calon istrinya, baru dia mau ketemu gitu ceritanya. Dari situ kita ngobrol, langsung akrab. Dia sebenarnya orangnya baik, mantan istrinya itu baik. Dari situlah aku tahu cerita dari awal majikan itu kayak apa gitu. Aku jadi tahu cerita pribadinya dia sampai dia pisah sama istrinya itu karena apa, itu aku jadi tahu semuanya. Dan anaknya kan laki-laki satu. Anaknya laki-laki satu itu tadinya kan ikut nenek. Setelah saya ada di rumah majikan itu, akhirnya dia ikut saya, udah kayak anak sendiri. Kemana aja ikut, udah tidur juga bareng. Gak mau dia tidur sama bapaknya, tidurnya selalu sama saya. Padahal udah gede dia, udah umur, waktu aku di sana itu umur 7 tahun. Itu ceritanya. Dan setelah kejadian itu aku sempat marah juga sih sama majikan. Kan ini aku gituin ya. Biasa kita itu kalau bertengkar itu kayak gitu. Sering bertengkar, aku tuh sama majikan sering bertengkar. Tapi ya sebentar, habis itu baikan lagi kayak gitu. Kayak kalau udah bertengkar ya kayak gitu, kaninianya keluar semua. Kaninianya keluar semua. Kayak gitu. Dan terus setelah kejadian itu, istrinya itu akrab sama saya, sering telepon sama saya. Katanya kamu baik banget ya, jagain anak aku ya, gitu. Maksudnya inilah minta ke saya untuk jagain anaknya kayak gitu. Karena kan anaknya nggak mau ikut dia, pengennya ikut bapaknya. Tapi kalau datang ke rumah sih belum pernah. Cuma kan ya kayak gitu, kalau misalnya pengen ketemu paling ke KTV, ngobrol di sana, minum apa kayak gitu. Ketemunya di luar, kalau di rumah nggak pernah datang ke rumah.
Itu cerita saya. Terus ada sesuatu peristiwa yang bikin saya itu benar-benar ketakutan. Itu apa ya, ketakutan dan juga kayak, ya Allah, kayak kalau ingat itu ada satu nenek, dia itu ngomongnya gagap dan dia itu nggak bisa jalan, dia cuma di kursi roda. Jadi setiap pagi itu yang paling aku sayang, nurut soalnya dia. Kalau pagi itu aku jemur dia kayak gitu. Manggil-manggil bisa sih, maksudnya ngomongnya gagap sih. Kalau manggil Sinta kayak gitu bisa. Nah itu waktu itu dia kan mau meninggal itu pagi bukan pagi, sore, waktunya minum susu. Itu aku tinggal ngeladeni orang-orang untuk makan malam, kan dia minum susu. Dan dia itu kan ada di kamar yang paling ujung, paling belakang. Itu manggil-manggil saya, iya sebentar aku tak lanjutin ini dulu, nanti tak kasih minum susu. Nah aku bilang gitu ya. Terus waktu itu majikan gak ada di rumah guys. Aku waktu itu sendiri. Filipina waktu itu gak masuk, jadi aku cuma sama anaknya. Nah waktu aku tadi kan bilang iya nanti ya tak kasih minum susu setelah ini selesai. Kan memang belum sampai ke giliran dia. Memang giliran dia kan aku paling terakhir, soalnya dia kan nggak bisa apa-apa, jadi aku kelarin dulu yang masih bisa jalan. Apa itu aku siapin semua, baru aku nyanda si nenek ini masih minum susu apa kayak gitu. Nah, habis itu aku kan datang ke kamarnya. Itu dia belum apa-apa, maksudnya nggak ada tanda-tanda mau meninggal. Cuma dia itu minta susunya udah aku siapin di situ, udah tak kasih minum sedikit ya, tak tinggal lagi ke ruang tamu, ngasih itu beresin apa, ngasih makan yang lainnya. Nah setelah aku itu ngasih makan ini orang-orang yang di ruang tamu, dia itu teriak-teriak manggil aku terus, semakin kencang. Akhirnya aku kan datang. Begitu aku datang, di depan pintu itu semua, mulut semua itu penuh dengan darah guys. Aku ya Allah kalau ingat itu, ini mulut semua penuh dengan darah, udah di baju-baju gitu. Tapi dia itu masih sempat manggil aku, masih manggil Sinta kayak gitu, tertabak-tabak gitu manggilnya. Nah otomatis aku shock, aku takut. Aku cuman sama anaknya, langsung aku telepon majikanku. Nah ternyata majikanku itu lagi minum di luar itu, lagi mabuk kayaknya. Terus marah-marah aku, pokoknya kamu sekarang juga harus pulang. Itu lihat si nenek itu udah meninggal, aku bilang gitu kan. Belum meninggal sih, itu masih nafasnya itu masih ada di sini, cuma apa namanya, ini darah udah keluar semua, darah bercecek udah di sini penuh banget ya, dan darah kental itu ya guys, yang sampai hitam itu. Nah habis itu majikan aku kan tadinya nggak mau pulang ya, kamu jangan bawa, jadi kiranya aku itu bercanda, kamu jangan bawa Sinta, itu orang mabuk bener-bener. Coba aja kalau deket, aku bilang gitu. Udah pokoknya kamu sekarang harus pulang. Akhirnya aku kan, orang dia mabuk kayak gitu, akhirnya aku kan telepon sama si Iminsu temennya itu. Aku telepon sama Iminsu, cepet kesini katanya. Itu ada nenek yang satu yang mau meninggal kayaknya, dia ini berdarah-darah, aku takut, aku bilang gitu. Langsung Iminsu datang sama majikanku, langsung datang, terus langsung telepon keluarganya langsung bawa ke rumah sakit kan. Tapi belum sampai ke rumah sakit, belum nyampe di rumah sakit itu, dia di jalan udah meninggal.
Dan setelah dia meninggal itu aku kayak menyesal banget, bener-bener menyesal. Aku nangis terus guys, aku berapa hari itu nangis, dan aku nggak berani masuk kamar dia itu, nggak berani sama sekali. Aku mungkin ada 1 bulan aku pokoknya nggak berani masuk. Semua bekas-bekas apa itu aku suruh majikan yang beresin. Aku nggak masuk kamar itu sama sekali. Aku ada 1 bulan itu, setiap aku itu ngelihat kamar dia itu kayak ada bayangan dia di situ gitu. Kayak rasa penyesalan itu ada. Kenapa ya aku abaikan dia? Aku pikirannya kayak gitu. Ternyata dia mau nggak ada kayak gini. Terus aku terus minta maaf kayak gitu. Aku minta maaf nek, bukan maksud aku, ibaratnya ngapain kayak gini. Ya Allah, kalau inget itu, setiap aku lewat ambil apa barang di sebelahnya kayak gitu kan, peralatan kan semua di sebelah kamar dia. Jadi otomatis kalau lewat kayak gitu, kadang aku takut melihat kamar dia itu, hati kayak deg gitu. Terus pernah disuruh masuk sama majikan ambil apa di kamarnya. Kayak nggak bisa ini guys, nggak bisa berkata apa-apa, cuma kayak orang bengong masuk ke kamar, dilang kayak gitu, nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Di situ ada kayaknya 5 menit aku dipanggil majikan, aku itu nggak respon sama sekali. Dia panggil sama majikan, aku tuh nggak respon. Kamu di mana sih Sinta? Orang manggil dari tadi, kamu kok nggak ini apa namanya, nggak nyuara, nggak apa. Aku nggak bisa ngomong, aku bilang gitu. Kayak kaku banget guys mau ngomong itu. Apa mungkin ya ininya orangnya masih ada di situ atau gimana ya. Jadi kan masih aku terus, oh yaudah keluar aja, keluar. Udah kamu nggak usah masuk kamar ini. Akhirnya kamarnya itu dikunci guys, nggak pernah dimasukin lagi, dan nggak pernah dikasih orang baru di situ sampai aku pulang. Jadi kamar itu udah dikosongin maksudnya nggak ini, cuman dikasih apa kayak dibuat gudang kayak gitu. Jadi untuk bekas yang nggak kepake, dan aku nggak pernah masuk ke situ. Kayak apa ya, kayak trauma gitu loh, ngelihat darah yang berceceran kayak gitu, banyak banget guys kan. Dan kayak darah itu kayak darah yang kental itu, darah kalau udah kena angin itu udah agak terlalu lama kan membeku kayak gitu ya. Nah itu juga itu seperti itu, dan itu penuh di sini guys, coba bayangin. Dan dia kan tidurnya waktu itu kan nggak ini ya, maksudnya posisinya itu aku taruh agak senderan gitu, soalnya kan minum susu, aku taruh agak senderan, jadi otomatis darah itu semua kan ada di sini. Duh, kalau ingat itu ya Allah Gusti Pangeran, kayak masih kadang sekarang aja masih kalau ingat itu kayak merinding. Itu peristiwa yang sangat tidak bisa aku lupakan, karena selama aku di situ baru 1 kali itu yang meninggal, dan bahkan 2 orang yang sudah nggak bisa apa-apa. Ada 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan, itu udah nggak bisa apa-apa sama sekali. Dia cuman tidur terlentang kayak gini, udah minumnya pakai selang, udah tidur terlentang aja. Dan itu bertahan sampai bertahun-tahun seperti itu. Udah kayak mayat, kaku semua badan itu kaku, tapi tetap aja masih dimandiin. Itu mahal banget guys. Per bulannya mahal itu, per bulannya hampir 35 NT, 35.000 kalau nggak salah dulu itu, 35.000 NT. Karena udah nggak bisa apa-apa, dan itu sangat apa ya, yang paling menyita waktu kan dia. Maksudnya kan walaupun udah nggak bisa apa-apa kan harus bersih ya, karena kan setiap minggu dijemuk kan sama keluarganya, setiap minggu itu kan, besoknya kan cuman setiap minggu aja.
Jadi kan semua harus bersih. Jadi setiap 2 hari sekali itu kan dimandiin sampai tulangnya itu udah apa ya, udah ngelupas kayak gitu, udah ngelupas gitu. Jadi kalau habis mandi itu pakein vaselin semua tubuhnya semua, biar jangan kayak mengering kayak gitu kan. Kalau dipakai vaselin kan jadi lembab, kasihan juga kan. Itu seperti itu kerja aku guys di Taiwan itu. Tapi walaupun kerjaan ya dibilang berat sih berat, dibilang ringan ya ringan, karena kita kerjanya itu nyantai. Kerja itu guys ya, kalau kita kerja pakai perasaan itu nggak terasa capek beneran. Tapi kalau kita itu kerja di suatu tempat, pertama kita udah tertekan, banyak tekanan dari sana sini kayak gitu sama majikan atau gimana, itu pasti membuat kita kerja itu nggak nyaman dan kita itu kayak tertekan. Tapi kalau di majikan itu benar-benar kayak keluarga semua, benar-benar kayak keluarga. Jadi nggak ada pembatas, itu nggak ada, majikan pun juga nggak ada. Nah, akhirnya pada suatu saat itu ada seseorang itu datang. Aku itu nggak tahu kalau dia itu pacarnya majikan. Dia bilangnya temen, tapi yang perempuan itu udah kayak menguasai gitu kan. Jadi otomatis aku yang di situ udah kerja lama, kayak kerjaan apa, obat apa kan, otomatis aku kan udah hafal, udah ini semua ya, menguasai semua. Nah, dan di saat orang itu datang, dia itu seolah-olah menguasai saya itu intinya dia itu mengadu domba ke majikan. Dia mengadu domba ke majikan, katanya saya kerja kayak gini. Oke. Kamu mau cari nama di depan aku, silakan. Tapi majikanku nggak begitu mudah percaya sama dia, enggak. Emang dia mikirnya gini, kalau kamu bisa bekerja sama 2 orang ini, aku nikahi gitu, bilangnya majikan. Maksudnya kamu gak aku jadiin istri itu. Tapi dia itu selalu mitnah saya. Masalah obat ibaratnya udah aku taruh ya di semua, di ini ya, udah aku rinci semua, itu udah benar. Dia datang, dia yang ngobrak-ngabrik. Aku tahu sebenarnya dia ngobrak-ngabrik obat-obat itu, aku tahu. Dan orang Beli pun juga tahu. Jadi ada saksinya. Terus langsung di depan majikanku dia bilang, ini katanya Sinta kerja nggak benar kayak gini, naruh obat disalah-salahin gini. Aku cuma diam aja. Terus aku kan bilang gini, kok kamu bilangnya disalah-salahin, emangnya kamu tahu obatnya 15 orang ini satu persatu, kamu ngerti? Bilang ini gitu kan. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak usah ngomong, nggak usah banyak ngomong, dan kamu nggak usah cari muka di depan majikan aku. Gituin kan. Marah dia ya, marah sama saya. Pokoknya semenjak ada dia, selama 1 minggu itu aku dibantu dia itu kayak aku itu kerja itu serba salah di depan dia, karena aku tahu dia itu memang sengaja biar aku itu keluar di situ. Itu tujuan dia. Kalau aku keluar, dia kan bisa menguasai majikan saya dan dia bisa menikahi majikan saya gitu kan. Itu rencana dia memang seperti itu. Biasalah orang Thailand memang seperti itu. Yang ada di otaknya kan ada cuma duit. Tapi dia salah, majikanku nggak sebodoh itu dia itu. Walaupun dia itu orangnya kayak gitu, tapi dia itu orangnya nggak sebodoh itu. Dia memang sengaja nyoba
perempuan itu bisa enggak, rukun enggak sama kita-kita. Dan ternyata dari awal dia udah nggak bisa rukun sama kita. Dia selalu cari masalah. Kamera itu di mana-mana. Jadi majikan tahu kamera itu ada di mana-mana, bahkan di kamar aku aja ada kamera. Kamera ada di mana-mana setiap pojok, karena kan jaga orang banyak, otomatis kan kamera harus ada di setiap pojokan, ada semua. Dan aku nggak ngaruh sama sekali. Dia, majikan aku tahu apa yang dilakuin perempuan itu, dia tahu. Cuma dia diam aja, dia nggak ngomong. Dan aku pun orangnya nggak mau ngadu domba, biar majikanku tahu sendiri. Karena majikanku ibaratnya dia itu udah percaya sama saya. Nggak mungkin dong ibaratnya dengan datangnya orang baru terus dia langsung melempar saya dan dia percaya sama dia. Nggak semudah itu maksudnya. Dan akhirnya kan pada suatu saat itu aku sangat benar-benar marah. Aku nggak pernah, sebelumnya aku tuh nggak pernah ibaratnya kalau dia ngomong kayak gini ke majikan terus aku ngelawan gitu, aku nggak pernah. Aku diem aja. Ada suatu saat dia itu, oh iya ingat aku, dia itu ngambil HP aku. Nah ceritanya masalah HP. Si HP itu tadinya kan HP punya majikan, memang sama, HP kita itu sama. Jadi intinya si perempuan itu cemburu sama saya. Dikiranya saya itu ada apa-apa sama majikan, karena HP aja sama gitu loh. Dan dia langsung ambil HP aku, langsung disaut gitu. Aku lagi megang HP aku, langsung disaut gitu. Terus dia bilang, kamu ngapain HP-nya sama majikanmu? Loh, emang kenapa? Emang nggak boleh HP sama? Gituin. Apa hubungannya HP sama majikanku? Gituin kan. Oh dia kan marah kan. Terus aku giniin, asal kamu tahu ya, emang ini HP majikan yang beliin. Tadinya majikan kan beli HP itu udah dipakai 3 hari, habis itu dikasihkan ke saya. Nah, Sinta, ini kamu pakai ini aja ya, gitu. Aku nanti mau beli lagi yang kayak ini, itu kamu pakai aja, gitu. Ya udah aku pakai. Akhirnya dia beli lagi, sama, memang sama HP-nya. Nah disitulah dikiranya aku itu ada apa-apa. Dia itu intinya mau lihat HP saya, isinya di dalamnya apa, nah, gitu kan. Kan HP itu kan aku kunci, ya aku bukain kuncinya. Dikiranya di situ ada foto-foto majikanku atau gimana, foto majikanku sama saya atau gimana mungkin. Aku bukain kan, dia ngelihat. Nah akhirnya kan majikanku datang. Terus aku bilang gini, oke, aku langsung gini, mungkin ini sudah saatnya aku nggak kerja lagi di sini. Aku bilang gitu ya, karena udah ada orang yang lebih dari saya yang bisa jaga mereka, orang-orang di belakang. Aku bilang gitu, udah ada yang menggantikan posisi saya. Saya mending mundur, karena aku mikirnya apa, kalau aku terusin pasti nanti yang ada setiap hari itu bertengkar. Orang ibaratnya ada saatnya juga kan, kita itu punya batas ini ya, kesabaran ya. Tapi kalau diinjek-injek terus ya otomatis kita kan juga masa akan diam aja. Nah akhirnya kan masalah HP itu, terus dia kan langsung bilang ke majikan gini, kamu beliin HP buat dia ya, sengaja ya kalian gini. Sebenarnya kalian itu ada hubungan gini. Terus aku langsung di situ aku panas. Selama ini aku ibaratnya sangat-sangat menghargai majikanku. Gak pernah ibaratnya selama aku di situ itu kita itu maksudnya apa ya,
dia itu kurang ajar sama saya, nggak pernah sama sekali. Walaupun dia orangnya seperti itu, tukang mabuk, tapi dia itu nggak pernah kurang ajar, beneran. Dan itu aku langsung bilang seperti itu ke majikan, ya intinya aku mengundurkan diri ya. Majikan nggak boleh, katanya, kamu nggak boleh kemana-mana, pokoknya kamu ada di sini, aku nggak mau kamu pergi dari sini. Nah, di saat itulah si perempuan itu langsung jambak rambut aku. Otomatis aku nggak mau kalah dong. Dia yang mulai. Tadinya aku kan cuma diam aja. Dia yang mulai duluan kan. Dia yang jambak aku. Ya akhirnya aku jambak ganti dia. Dia rambutnya panjang, keriting panjang, jadi enak aja aku jambak-jambak gitu. Udah, kita itu bertengkar. Berdua itu bertengkar, benar-benar bertengkar. Sampai aku pukul pakai ini, aqua yang besar itu ya. Aqua yang besar itu aku pukulin di ininya. Saking jengkelnya saya. Jadi yang nyerang duluan loh. Langsung dijambaknya gitu, datang langsung gini aja. Terus langsung aku dibela sama majikan kan, kamu itu jangan kayak gitu, semua bisa dibicarakan baik-baik gitu kan majikanku. Terus dia itu intinya cemburu lah sama saya itu. Udah, kamu nggak usah belain dia, kamu itu sama dia itu kayak gini. Stop, majikan aku bilang gitu. Aku selama ini percaya sama kamu gitu kan. Aku selama ini percaya sama kamu. Kamu itu orang yang baik. Gini. Tapi ternyata kamu itu seperti ini orangnya gitu kan. Majikanku keluar semua, majikanku di situ ngomongannya. Saat ini juga kamu aku putus gitu, majikanku kan. Terus dia gini, kamu putus saya gara-gara babu ini gitu kan. Si perempuan itu. Terus, akhirnya aku kan dibawa Iminsu, aku dipisah sama Iminsu. Udah gitu kan Iminsunya. Udah jangan bertengkar, malu-maluin dengerin orang-orang di belakang kayak gitu kan. Udah Sinta, ayo ikut aku. Jadi antara Iminsu sama majikanku itu, aku itu dibuat rebutan. Si Iminsu mau mengamankan saya, karena kalau saya di situ terus pasti nanti bertengkar sama dia gitu kan. Sedangkan majikan dia tuh nggak pengen aku itu pergi dari situ. Dia itu benar-benar mohon nyembah di kaki saya. Ada tuh majikan yang seperti itu. Dia benar-benar nyembah di kaki saya, please Sinta, please, sampai kayak gini tuh sambil duduk nyembah, please Sinta, sampai aku tuh dia itu gandoli celanaku, please jangan pergi, tolonglah jangan pergi, jangan tinggalin saya, katanya. Nanti kalau kamu tinggalin saya, siapa yang harus pekerjaan ini semua, katanya. Aku udah percaya sama kamu, aku lebih percaya sama kamu daripada perempuan itu, gitu kan dia bilangnya. Tapi aku nggak bisa. Kalau kamu masih menginginkan saya kerja di sini, perempuan itu harus keluar dari sini. Tapi perempuan itu nggak mau. Perempuan itu kekeh tinggal di situ. Jadi pilihannya kan aku mending keluar. Dan akhirnya kan aku dibawa Iminsu. Udah ditarik-tarik kan. Aku itu ditarik-tarik, satu tarik ke sana, satu tarik ke situ. Akhirnya terus Iminsu bilang ke majikanku, udah, kamu itu urusin aja itu perempuan gitu kan, urusin aja perempuan, biar Sinta ikut aku gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke rumah Iminsu. Aku nginep di situ 1 mingguan. Jadi aku nggak kerja 1 minggu di situ. Di rumah Iminsu itu ada ibunya, ada anaknya Iminsu. Dia juga pisah sama istrinya. Di situ tinggal ibunya sama bapaknya masih di situ, jadi kita tinggal berempat. Waktu aku di situ 2 hari, majikanku sering datang ke situ, ngasih aku uang, beliin aku makanan, kesukaan aku apa, itu sambil dia minta mohon sama saya, suruh
datang lagi ke rumah, tapi akunya nggak mau. Ya disitulah akhir dari semua. Aku pulang ke Indonesia. Aku nggak mau cari majikan lagi. Aku pulang ke Indonesia waktu itu karena aku pikir apa, aku sebenarnya masih mau kerja di situ. Itu waktu itu aku belum ada 3 tahun. Mohon aku tetap nggak mau. Dan dia bohongnya aku, katanya si perempuannya itu udah nggak ada di situ. Terus aku tanya sama Imin, apa benar itu? Enggak, dia itu bohong, orang dia masih di sana. Tadi aku ke sana, katanya dia juga di sana gitu. Intinya dia itu nggak mau ngelepasin saya, bukan karena apa-apa ya guys, karena pekerjaan aja. Dia itu udah percaya sama saya, dan ibaratnya saya bisa menghandle semua. Disitulah mempercayai seseorang itu sulit guys, nggak semudah itu dan butuh waktu. Dan pada akhirnya suatu saat anaknya sakit, anaknya demam dan manggil-manggil saya terus. Akhirnya aku kan datang ke rumah ya. Aku tengok anaknya, ada si perempuan itu ada di situ, tapi aku nggak nyapa nggak apa. Aku yang penting kan datang untuk nengok si anaknya itu, karena anaknya sakit, manggil-manggil aku terus. Ya karena mungkin biasanya tidurnya kan bareng aku. Dan waktu itu setelah aku tinggalkan, dia tidur sama bapaknya. Jadi dia manggil-manggil aku terus. Akhirnya aku datang. Setelah aku datang, masih sampai depan pintu, dia tuh langsung ngerangkul aku sambil nangis gitu, sambil dia tuh bilang, Anti itu jahat, katanya begitu ke perempuan itu. Katanya dia itu jahat, katanya dia itu nggak sayang sama saya, dia itu juga nggak sayang sama bapak gitu, bilang ngadu ke saya. Dia itu sebenarnya nggak sayang sama bapak, dia itu cuma sayang sama uangnya bapak, setiap hari juga minta uang sama bapak gitu si anaknya itu. Emang si majikan aku orangnya moral, kalau masalah uang itu dia nggak pelit, sama siapa aja dia itu nggak pelit. Disitulah dia itu banyak dimanfaatkan orang. Di situ aku datang ya, tadinya nggak mau nginep, terus disuruh nginep. Ya aku terpaksa nginep karena demi anaknya dia itu. Aku nginep sehari, dan walaupun aku nggak kerja ya guys, seminggu aku nggak kerja di situ, itu aku tetap digaji. Aku itu tetap digaji sama dia, sama majikanku, tetap digaji. Terus waktu itu aku nginep sehari itu, si perempuan itu aku nggak nyapa, sengaja aku nggak mau nyapa karena aku masih jengkel waktu di Jamba itu, benar-benar jengkel aku, marahku di situ. Ibaratnya aku nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti masalah kamu ibaratnya, dan aku juga nggak ada hubungan apa-apa sama majikanku. Langsung main jambak-jambak aja, coba bayangin. Coba siapa yang gak jengkel coba. Terus dia itu pamitan sama majikan, katanya dia mau pulang ke Thailand. Dan dia minta uang. Itu waktu itu aku dengar dia minta uang. Dan dia minta uang berapa coba? Minta uang 30.000 NT. Sama majikanku kan, kamu untuk apa uang segitu, dan aku nggak punya uang segitu, bilang gitu kan. Intinya ngeret lah, kalau orang Thailand kan biasa ngeret kayak gitu. Dia minta uang 30.000. Intinya itu kan dia udah majikanku udah nggak mau dia, tapi dianya aja yang kekeh masih tinggal di situ karena cuma ini aja, dia pengen ininya. Dia nggak dikasih 30.000, tapi cuma dikasih 5.000. Dan itu aku tahu sendiri, dia dikasih 5.000.
pulang kan, dia pulang terus dan akhirnya udah hilang, nggak kembali. Hilang nggak kembali akhirnya dia. Dan waktu itu kan aku belum ada 3 tahun, tadinya aku udah mau pulang kan, udah mau pulang ke Indo. Aku nyuruh Minsu urusin surat-surat, terus dia pulang, jadi akhirnya aku masuk lagi ke situ, masuk lagi ke majikan sampai aku 3 tahun. Sampai aku 3 tahun baru aku pulang ke Indo. Jadi waktu itu aku 3 tahunnya kurang berapa bulan gitu loh kayaknya, kalau nggak salah. Itu aku masih sempat lagi kerja di situ. Itu ceritanya guys. Ya suka duka babu di Taiwan. Ya apa maksudnya? Sebenarnya beruntung banget sih dapat majikan sebaik dia itu. Benar baik banget orangnya itu. Emang dia itu pemabuk guys. Pagi itu ya, baru bangun tidur itu aku harus udah nyiapin koilang. Mbak-mbak yang ada di Taiwan pasti tahu apa koliang ya. Arak putih botol besar itu sama air putih itu harus udah ada di meja kalau dia bangun tidur. Itu rutinitas. Pagi bangun tidur, belum ngasih sarapan kan, belum datangkan sarapan, datangnya kan jam setengah delapan. Dia itu jam 6 udah bangun udah teriak-teriak, manggil-manggil, udah suruh nyiapin koliang. Enak kalau cuma suruh nyiapin aja, harus duduk di situ nemenin, nuangin dia minum. Kerjaannya Simbok kayak gitu, jadi nemeni dia minum kayak gitu. Pasti habis 1 botol itu, habis setiap pagi. Nanti kalau udah teler ya, pasti teler kan, udah minum 1 itu pasti teler. Itu harus nemeni, itu pokoknya harus, nggak peduli di belakang kayak apa kerjaan ya, dia itu nggak peduli. Pernah kok, ya kan udah aku temeni, sengaja aja aku ambil gelas yang besar biar cepet habis kan, karena pekerjaan di belakang kan masih banyak. Tapi dia tuh nggak mau tahu itu, yang penting dia harus ditemani. Nah, aku ambil gelas yang besar, jadi sekali ini minum dia klek kayak gitu. Nah, langsung teler kan. Dia itu kalau teler paling nanti dia cerita masa lalu sama istrinya kayak gini-gini. Itu dia cerita kirain kan udah tidur, sambil ngomong sambil merem kayak gitu ya, aku di sebelahnya dengerin kayak gitu. Itu aku tinggal ya, pelan aku tinggal ke belakang. Perlahan aku tinggal ke belakang itu, ternyata dia tuh tahu. Begitu aku nyampe di pintu tengah, itu dia langsung teriak, "Kamu mau kemana Sinta? Kan ini ya suruh nemenin malah pergi sini!" Gitu. Oh, sambil teriak kencang banget. Duh, ini orang bikin pening aja. Itu pekerjaan saya setiap hari kayak gitu. Runsingnya itu kayak gitu. Duh, ya Allah. Pokoknya kalau udah dia minum, udah kerja aku itu berantakan. Makanya dia ngambil 2 orang itu ya kayak gitu. Yang di belakang Filipin sendiri, kasihan kan. Aku cuma suruh nemeni dia mabuk. Ya kalau ada temennya Minsu kan aku langsung tinggal aja. Intinya dia itu ada temennya ngobrol. Dan kadang Minsu kan datangnya siang-siang, nggak sepagi-pagi itu. Ya kadang nginep sih, kadang kalau nggak nginep kan datangnya paling pagi itu jam 12 baru datang. Itu setiap hari. Dan pagi majikaku jam 6 udah bangun, itu udah dia langsung minum. Harus minum itu kayak apa ya, kayak vitamin apa ya, heran saya beneran. Hari-hari itu seperti itu. Jadi aku harus nemenin, duduk, jengkelin juga sih. Jengkelnya di situ itu aku.
paling benci. Habis kita pernah kan pulang dari KTV, yang waktu itu aku diajak pulang dari KTV, dia minta yang nyetir. Aku bilang, jangan, kamu itu lagi mabuk, kamu gak usah nyetir, biar Iminsu yang nyetir, nanti kalau nabrak gimana, aku kan bilang gitu. Nah dia tuh ngeyel, tetap aja minta nyetir. Terus akhirnya kan dia nyetir, Iminsu di depan, aku di belakang. Dia nyetir itu bener guys, jalannya tuh di belok. Orang mabuk gimana sih, otomatis jalan kayak gini ya, hampir aja nabrak beneran di jalan itu. Akhirnya terus dipindah ke Iminsu yang nyetir. Nyampe di rumah nggak bisa jalan, masuk rumah aja nggak bisa guys, sedangkan orangnya tinggi besar. Iminsu orangnya kecil, ya masih besaran aja ke aku sih. Coba kita berdua ibaratnya nggak mungkin dong digendong orang segede itu. Bodoh amat, aku seret aja, aku seret, bener aku seret, tangannya aku seret. Imin nyeret ininya sebelah, aku sebelah kayak gitu kan, seret. Nyampe di depan pintu rumah, ininya kejeduk ini pintu ya, kejeduk pintu masuk, keras banget itu, besi kan. langsung mentol itu. Dia itu nggak kerasa ya, orang namanya orang mabuk nggak kerasa kan. Setelah sadar dia nanya ke saya, Sinta, kok ini kenapa ya, aku tadi kena apa? Nggak kerasa, memang dia benar-benar nggak tahu. Terus aku bilang, emang kenapa? Aku bilang gitu, coba lihat ke sini. Aku suruh lihat padahal aku udah tahu. Iya guys, bener sampai memar guys di sini. Kamu tahu nggak? Aku bilang gitu. Kamu itu kan ini ya, aku bilang gitu. Kalau mabuk jangan keluyuran. Kalau mabuk itu di rumah, jadi nggak nyusahin orang lain. Aku bilang gitu. Kamu tahu nggak? Kamu itu nggak bisa masuk ke rumah tadi. Di mobil aja, nggak mau berdiri, nggak mau apa. Ya otomatis kita seret kamu tadi. Kamu tahu nggak diseret tadi? Ingat nggak? Enggak. Coba bayangin. Orang segitu gedenya, orangnya tinggi besar guys, seret aja, beneran seret. Aku nyeret tangan yang kanan, nyeret tangan yang kiri, udah pakai celana lepis kan, jadi kan yang ini kan cuma celananya aja. Aduh ya Allah, ingat. Habis nyampe dalam rumah langsung masukin kamar mandi. Iya, kita berdua yang masukin sih, Minsu sama saya. Masukin kamar mandi, langsung siram pakai air semua. Baru dia sadar. Aduh ya Allah, bener punya majikan baru kali ini seperti itu. Punya majikan yang benar-benar apa ya, gendeng ya, kayak orang, aduh pokoknya. Tapi sama Fulus itu dia benar-benar moral banget. Dia nggak hitung-hitungan memang kalau sama uang. Itulah cerita Simbo waktu kerja di Taiwan itu, ya Allah, benar-benar gak ada majikan sebaik itu. Sering banget dia tuh ngasih uang itu, sering banget. Beliin waktu itu kan HP itu masih ini ya, jarang maksudnya orang yang punya HP itu waktu itu. Udah beliin HP, terus beliin
beliin HP anakku waktu itu. Bahkan waktu aku pulang, nah ini lagi satu, waktu aku mau pulang itu guys, dia tuh nangis seperti anak kecil, benar-benar seperti anak kecil, benar-benar seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, ditinggal ibunya, benar. Nangis, ya gue kayak gitu nangisnya, ngantar aku sampai ke airport itu menangis. Mereka berdua, bertiga itu nangis, anaknya si Minsu sama majikanku nangis semua. Itulah pengalaman Simba waktu di Taiwan, seperti itu guys. Bisa jadi cerita. Ya begitulah ceritanya guys. Kita cuap-cuap udah cukup lama. Simba juga udah ngantuk. Akhirnya Simba sudahi. Ngoceh Simba ya. Jangan lupa di subscribe, di like, ditekan tombol loncengnya. Dan kalau video ini bermanfaat, boleh di-share ke media sosial Anda ya guys. Oke. Akhirnya Simba akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.